Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dengan renungan harian Toraja. Hari ini Sabtu 5 Maret 2022. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam istirahat lamanya, dan pagi hari ini boleh bangun dengan kesegaran yang Tuhan izinkan bagi kehidupan kita. Pagi ini dengan tema rahasia kekuatanku, rahasia kama tutoranku. Sebelum kita membaca firman Tuhan yang akan mendasari kehidupan kita pada hari ini, mari kita minta kekuatan di dalam Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas semua berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa kami rasakan ya Bapa. Atas napas kehidupan yang pagi hari ini Kau izinkan bagi kami. Atas nikmat yang Tuhan sediakan buat kami hari ini. Kami akan dan rindu akan membaca firman-Mu Tuhan, yang boleh menjadi kekuatan kami sepanjang hari ini. Tuhan berkenan nyatakan kasih-Mu Tuhan melalui firman-Mu, bahkan kami akan merenungkannya lebih jauh lagi. Ini doa kami Tuhan. Bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Kitab Mazmur bab atau pasal 35 ayat 11 sampai ayat yang ke-28 dengan perikop doa minta tolong terhadap musuh. Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak ku ketahui, itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudaraku lah yang sakit. Demikianlah aku berlaku, seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Tapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-olok terus, menggertakkan giginya terhadap aku. Sampai berapa lama, Tuhan, Engkau memandangi saja? Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar, di tengah-tengah rakyat yang banyak. Aku mau memuji-muji Engkau. Janganlah sesekali bersukacita atas aku orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, dan mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan, karena mereka tidak membicarakan damai, dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri mereka merancangkan penipuan. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, syukur, syukur, mata kami telah melihatnya. Engkau telah melihatnya, Tuhan, janganlah berdiam diri. Ya Tuhan, janganlah jauh daripadaku. Terjagalah dan bangunlah membela aku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu, ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersukacita atasku. Janganlah mereka berkata dalam hatinya, syukur, itulah keinginan kami. Dan janganlah mereka berkata, kami telah menelannya. Biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu
orang-orang yang bersuka cita atas kemalanganku. Biarlah berpakaian malu dan noda orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Biarlah bersorak-sorai dan bersuka cita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka yang tetap berkata, Tuhan itu besar, Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya, dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Amin. Rahasia kekuatanku, rahasia kama totoranku. Simson, seorang tokoh dalam Alkitab yang kisahnya diceritakan dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13-16, begitu kuat dan gagah perkasa membela kaumnya Israel. Di mana letak kekuatannya? Di rambutnya kah? Itulah jawaban yang sering muncul ketika ditanyakan di mana letak kekuatannya. Apakah memang demikian? Untuk memahami hal tersebut di atas, hari ini mari kita belajar kisah Raja Daud ketika berhadapan dengan musuh yang tidak adil dan penuh dengan dusta, yakni Saul. Daud nampaknya merasa sedih ketika doa-doanya sepertinya tidak didengarkan oleh Tuhan. Ayat ke-17, sampai berapa lama Tuhan Engkau memandangi saja? Tetapi kita mesti mengingat hikmat-Nya dalam kesedihannya karena pergumulannya. Daud berseru kepada Allah supaya Allah membelanya dari orang-orang yang membalas kebaikannya dengan kejahatan. Bahkan dalam pergumulan, dalam pengharapannya kepada Allah, Daud mengambil keputusan, aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar, di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji Engkau. Apa rahasia kekuatan Daud? Demikian, kekuatannya ialah Allah yang menyatakan kuasa kasih-Nya dalam doa bagi Daud, bagi orang-orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Jadi, rahasia kekuatan kita menghadapi berbagai pergumulan ialah Allah yang kepadanya kita terus-menerus berseru setiap dalam pergumulan yang kita alami. Janganlah khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang, kuasa-Nya tidak terbatas, namun menjangkau seluruh keberadaan hidup kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Syukur kami panjatkan dan naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami hari ini. Dalam doa syafaat kami ya Bapa, di pagi hari ini kami mau mendoakan Bapak Pendeta Sabara bersama keluarga dalam setiap pelayanan sebagai gembala di Jemaat-Mu Gereja Toraja, Tangerang. Tuhan berkati hamba-Mu, berikan kekuatan, kesehatan, sehingga setiap pelayanan yang dikerjakannya senantiasa Tuhan berkati dan memberkati jemaat sekalian. Kami juga mau berdoa pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa buat seluruh majelis Gereja Toraja, seluruh pengurus organisasi intragereja Toraja, bahkan seluruh anggota yang terlibat dalam setiap pelayanan. Tuhan memberkati. Tuhan berkati jemaat-Mu Tuhan yang saat ini mengalami kedukaan. Kami berdoa buat keluarga besar almarhum Bapak Peter Masang yang kami biasa lebih kenal dengan Opa Darel. Engkau berkati Oma, Papa Mama Darel beserta cucu-cucu dan keluarga besar. Kami juga mau berdoa buat keluarga besar dari Ibu Paulus Andi,
almarhumah yang juga beberapa hari lalu telah Engkau panggil ke hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau berkati anak-anak dan cucu, berkati setiap keluarga yang berduka Tuhan, bahkan jemaat-Mu mungkin yang tak dapat Kamu sebutkan satu persatu. Tuhan menyatakan kasih-Mu, penghiburan dan penguatan dari Tuhan sendiri boleh menjadi bagian dalam kehidupan keluarga, senantiasa menyatakan kasih-Mu, bahkan seluruh apresiasi dan kenangan yang terindah yang mereka rasakan, itu boleh senantiasa mereka alami ya Tuhan. Masa-masa indah bersama dengan orang tua kekasih, bahkan opah terkasih dan oma terkasih. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan pada pagi hari ini akan jemaat-Mu dalam setiap usaha pekerjaan. Tuhan memberkati, Tuhan menyatakan kasih-Mu Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan Tuhan boleh menjadi berkat bagi keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga mendoakan pada saat ini Tuhan, buat setiap jemaat Tuhan yang bergumul dalam upaya mencari pekerjaan, bahkan yang telah kehilangan pekerjaan. Mari Tuhan berikan mereka sukacita, berikan mereka pengharapan Tuhan, bahwa Tuhan akan menyatakan kembali pekerjaan yang terbaik, bahkan sumber penghidupan yang baru bagi mereka, sehingga mereka boleh sentiasa dapat melanjutkan kehidupan bersama Tuhan, bersama keluarga. Kami pun mendoakan pada pagi hari ini ya Bapak, mendoakan bagi setiap anak-anak Tuhan yang berjuang menempuh pendidikan, baik dari pendidikan dasar, TK, PAUD, bahkan sampai perguruan tinggi yang ada di kota kami, di kota Tangerang, Tangerang Selatan, bahkan yang ada di luar kota, luar daerah, bahkan yang ada di luar negeri. Kiranya kasih Tuhan menyatakan dan menyertai kehidupan anak-anak kekasih dalam menimba ilmu Tuhan. Tuhan berkati, sehingga mereka bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil di masa kelak, berhasil dalam studi, berhasil dalam mencapai cita-cita yang mereka kerjakan, dan boleh menjadi berkat dan terang dalam kehidupan sehari-hari. Bapak akan berdoakan juga untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini tengah bergumul dalam masa isolasi mandiri, dalam perawatan kesehatan, penyakit apapun yang mereka alami. Tuhan menyatakan kesembuhan bagi mereka, berkati melalui obat-obatan yang diminum, yang dikonsumsi Tuhan, bahkan perawatan-perawatan medis yang mereka alami. Tuhan menyatakan kasih-Mu bagi mereka. Kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa kami ya Bapak, dalam menangani masalah COVID, pandemi. Engkau berkati Bapak, berikan kekuatan, berikan juga semangat bagi mereka yang tidak kenal henti bergerak di lapangan dan melakukan pertolongan bagi para penderita, bahkan yang melakukan kegiatan vaksinasi. Engkau berkati TNI, Polri, Satgas yang bekerja di lapangan, memberikan vaksin baik 1, 2 maupun booster. Engkau berkati mereka Tuhan. Juga Engkau melindungi, kiranya bangsa kami boleh terhindar ya Bapak dari bencana malapetaka, bencana alam yang ada, sehingga bangsa kami tetap Engkau mengasihi Bapak. Terima kasih Tuhan, kami siap menjalani kehidupan kami hari ini ya Bapak. Tuhan menyertai kami, lindungi kami dimanapun kami berada, keluar masuk pintu kami, Engkau menyertai kami dengan berkat-Mu yang berlimpah. Ini doa kami, syukur kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan harian Toraja edisi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kehidupan kita sepanjang hari ini hingga Maranatha. Tuhan memberkati.